kanan udah beda cerita total. Tadi tuh zona pertama ke kiri, habis itu ngedonat sampai ke bawah di terakhir ya. Betul, ke arah Painan tadi kan. Betul, dan kalau saat ini lo udah prediksi nggak kira-kira circle-nya akan ke arah mana? Karena Sanhok yang bisa dibilang circle-nya tuh yang mungkin lebih random dibandingkan dua map lainnya. Kalau menurut gua zona pertama pakai tadi. Kayak tadi berarti? Masa kayak galau, 3 pulau. Oke. Baru ntar pental-pentalnya kemana nggak tahu dah itu. Itu dilema banget sih kalau 3 pulau kayak gitu. Kita pernah kan ya 3 pulau, tapi last circle-nya di pulau yang kecil itu tuh? Pernah. Pernah kan kita? Pernah. 3 pulau ke batu-batuan kecil-kecil juga pernah gitu kan, yang Jadi, waktu di PMCO. Emang entah kenapa tuh Sanhok ini terutama start dari PMPL Indonesia Season 3 kemarin, zonanya unik-unik. Aneh-aneh, yang jarang itu sekarang kayak zona legend gitu, yang ke arah atas ngambilnya di Kau sama Tatmok. Itu udah jarang. Iya, agak jarang. Kalau masih arah ke bawah, sempat tuh yang sering banget ke arah cave terus udah kali. Iya, itu juga beberapa kali kita lihat momen seperti itu. Tapi harusnya persentasenya jadi lebih banyak loh. Betul. Soalnya kan sekarang semua map itu dibagi rata, 2-2-2 setiap harinya dengan 6 total match. Betul. Yang kita agak jarang lihat ya, zona-zona yang ke arah Nakam, ke arah Tambang, itu jarang, nggak terlalu sering. Itu kayaknya udah mulai ditinggalkan deh. Bahkan yang mau naik Camp Bravo aja jarang banget loh. Betul, itu udah mulai jarang banget. Tapi baik lagi sih, namanya pertandingan semua bisa berubah. Yes, dan ini dia boarding kita. Siap-siap buat teman-teman semua. Jangan lupa spam hashtag IndoPride. Karena sesaat lagi kita bakal akan langsung masuk di match yang keempat. Ini dia Sanhok. Yap, ini dia Sanhok kedua kita. Match keempat dari total 6 yang akan dimainkan pada hari ini dengan arah pesawat yang cukup pelit di bagian utara. Tapi this is Sanhok, gak terlalu ngaruh di arah pesawat. Betul, dan garis pesawat yang udah dibilang sama Plo begitu nyala. Indonesia harusnya nggak terlalu mendapat banyak kesulitan untuk di awal-awal. EVOS tetap bisa menuju ke arah Bravo, terus Bigetron akan tetap menuju ke arah bootcamp. Fastland sudah tidak akan mengganggu di bootcamp, berarti prediksi kita sebenarnya agak sedikit meleset loh. Karena kan di prediksi yang di PUBG Mobile Esport ID, itu rata-rata caster bilang Sanhok itu pasti bakal seru banget karena Fastland ketemu sama BTR, terus dari Aura ketemu sama Geekfam, tapi ternyata Geekfam Malaysia turunnya tuh scrappingan di Pulau Alpha. Betul, baik lagi sih. Untuk turnamen besar, kan pasti ada scrim yang dijalankan. Dari scrim itu mulai kebaca-baca tuh, cara main tim lain seperti apa, yang nabrak siapa. Lalu terjadi dua hal gitu, antara mereka bakalan yang kalah atau bahkan terlihat hingga turnamen mulai. Dan tampaknya pada kali ini, ya kebanyakan tim ngalah gitu pas. Nggak ada yang kekeh untuk terus nge-push lawannya di kota yang sama, kecuali dua ini juga VNB. Betul, mereka masih ngotot kayaknya adu gengsi untuk mempertahankan Painan mereka. Tapi kali ini lebih padat dan lebih terstruktur sepertinya dari Join Me. Mereka turun di tempat yang berbeda. Kalau tadi mereka ambil sisi sebelah kanan, kali ini mereka mengambil sisi sebelah kiri, Flo. Mengambil dua gudang yang memang cukup dekat di arah Painan. Yap, dan kita bakal ingin juga banyak banget tim yang memang cukup berdekatan ya kali ini. Dan terlihat kali ini dari tim HVNB juga, kalian dari tim Join Me, mereka menggunakan formasi yang sama dari HVNB. Mereka coba untuk menekan tim Join Me ke satu angle aja. Dan maksa mereka pindah. Cuma bedanya kali ini, tadi tuh Join Me itu di kanan kan tadi dia? Kanan, iya. Sekarang mereka pindah ke kiri dan HVNB gue suka banget tuh. Musuh pindah kemana, mereka tuh jepitin balik. Ya, mereka selalu mengambil bagian sandwich yang memang menguntungkan untuk mereka. Dan ini dia peak viewers milestone kita, di mana kita sudah ngehit ke angka 500.000 ya. Kita masih ngincer nih 750.000 viewers dan juga 1 juta viewers. Karena hadiahnya bakal menarik banget, harus game permanen dan tiba-tiba ada spray down dari arah Valdo Sings mendapatkan satu pemain dari RSG begitu bebas di tengah jalan. Iya, dan langsung mendapatkan kill pertama mereka pada game kali dan first blood untuk Val 6 kali ini. Permulaan yang klasik Sanhok banget, ada sedikit inilah fight kecil di awal-awal. Tapi untuk fight gedenya pada kali ini sedikit dihindarkan dengan Join Me yang langsung menghindari clash di daerah Painan. Tapi kalau terlihat lootingan mereka ini jauh dari kata maksimal. Gue tuh pas lo mau berhenti ngomong, gue tuh udah ada niatan buat bilang mereka rotasi pasti lootingan mereka low. Tapi begitu disorot tiba-tiba udah ada yang punya KBU, terus udah ada yang punya weapon dan bahkan tadi Fast juga helm level 2 ya walaupun ada yang pincang-pincang kayak gini. Tapi gue suka helm yang ini sih, warna emas gitu. Ini bukan helm bro. Tahu gue. Iya. gue hampir gue ke-troll. Untung gue fokus tadi ngeliat, oh itu kayak nggak ada helm putihnya kalau bilang helm. Untung gue fokus. Untung fokus. Wah, nggak ada yang lebih lucu dibandingkan di troll teman sendiri ya. Oke, dari Aura yang strateginya bisa dibilang
dibilang hampir sama lah kalau kita ingat di season 2 PMPL ya, karena mereka selalu ngontrol di arah rumah pinggir sungai ini dan dulu itu rebutannya sama BTR. Betul, tapi balik lagi untuk di tim Aura, gue lihat ini mereka lebih luas ya untuk masa lalu tim di awal-awal. Setahu gue di sisi kiri, kalau di Indonesia kan ada beberapa tim lain seperti Aerawolf, ada juga Void yang menjepit tim Aura. Ini mereka lebih luasa. Yang bahayanya cuma di painan rame. Jadi kalau mereka kelamaan, lalu dari painan semua keluar, bisa dengan sangat mudah melihat tim Aura lagi looting, scrapping lagi. Betul, dan tadi harusnya dari angle-nya Join Me, begitu mereka keluar dari painan, itu kan mereka ke atas. Semakin ke atas kan berarti semakin besar kesempatannya untuk bertemu dengan Aura. Tapi gue belum lihat adanya open fire yang dilakukan oleh Join Me dan juga Aura. Dan ini dia data statistik dari seorang Luxi dengan 3 assist, 2 heal dan juga 26,7% kontribusi di Red Alliance. Ini berarti kontribusinya BTR ini tipis-tipis antara satu player dengan player yang lainnya. Dan sepertinya akan ada sedikit begal-membegal. Kalau tadi ada Face Clan yang ngebegal, sekarang dari Infinity IQ yang berusaha buat ngebegal. Balas dendam kah? Beda tim tapi kan? Iya, maksudnya beda tim. Kejadian-kejadian lain lah yang nantinya akan memicu perang di jembatan. Mungkin. Tapi emang jembatan ini kan menjadi satu strategi juga yang banyak digunakan ataupun kerap digunakan di Indonesia. Kita tahu kayak Aura sekarang juga membegal di jembatan. Apalagi kalau ada yang healing-healing yang lagi lewat, ditembak diambil healingannya. Kayaknya buat player-player Indonesia ya harusnya udah hafal. Karena kan banyak banget tuh tim-tim yang sudah mulai mengikuti strategi healing dari Dr. Badru. Betul. Jembatan udah dikontrol, semua sisi pinggir sungai juga udah mulai dikontrol. Semuanya gak akan dikasih kesempatan lah semudah itu untuk tim ataupun player yang tryhard dan berusaha banget nih buat pakai strategi dokter. Tapi gue kaget loh, meskipun terbukti di Indonesia bahwa strategi healing ini efektif banget. Tapi tidak ada satupun tim di luar yang menggunakan healing dengan efektif. Ada yang pakai healing gitu, beberapa tim. Face Clan pun tadi Korpai megang 19 kit gitu. Tapi nggak ada sampai sesukses tim-tim di Indonesia ya pakai healing. Sampai top 2, sampai Chicken, sampai top 3 gitu. Mungkin karena mereka lebih suka berperang bro. Oke. Mereka lebih suka berperang atau memang belum mereka gunakan. Karena bisa dibilang kan strategi healing itu kayak strategi terakhir lah. Harusnya. Kayak lu udah susah banget buat masuk ke dalam zona, lewat mana-mana udah susah, kepotong di mana-mana, ya udah kumpulin healing aja. Yang 3 tryhard untuk dapetin kill, yang 1 berusaha untuk placement pointnya. Ya, tapi kalau kita lihat di Indonesia masih banyak yang healing dari awal. Untuk season 2 iya, tapi kayaknya untuk season 3 agak berkurang karena perbandingannya jauh banget. Yang awal-awalnya itu dari circle 2, circle 3 udah mulai healing. Masuk di season 3 kemarin itu udah mulainya di circle 5, circle 6. Iya. Beda sama season 2, lebih lebih terkikis lah jumlah healer awal ya. Betul, dan ini dia data dari Livescape, ada Toms dengan 5 kill, wow 726 damage dan juga 160 meter jarak kill dari seorang Toms. Dan tadi kalau nggak salah gue melewatkan sebuah momen Ryzen ngenokin satu player tapi belum jadi poin karena dari tadi itu live-nya masih 63. Betul, tadi kan sempat di awal-awal dikenok si Small Boy. Tapi akhirnya hingga sekarang masih lengkap dengan 63 player. Betul, antara 35 atau masih dalam proses bleeding out. Antara dua itu, betul. Antara dan dua itu. Terlihat semua tim juga sudah mulai mendekat dan sudah mulai menuju ke arah center circle yang bisa dibilang seperti dugaan gue, prediksi gue. Kita bilangnya ini ya, circle galau. Ini circle galau karena bingung mau ke Alpha, mau ke Bravo atau mau ke Charlie. Jangan galau deh, biar lebih diingat circle set boy. Oh, circle set boy. Iya, circle set boy. Karena ada tim yang akan sedih ya. Akan ada ketika yang sedih. gak dapet momen dan waktu atau timing lah buat masuk ke dalam circle yang berikutnya. Ya, ini dia yang kan tadi lu sebut pas. Betul, antara momennya. Ryzen juga Kri kali ini ya. Ketembak 2 tapping. 2 peluru aja. Balik-balik. Oke, itu bakal kayak gini juga ke arah Demigod tampaknya dari Cikri dan kawan-kawan semua sudah mulai setup kembali untuk coba mantau ke arah bootcamp. Ada sedikit yang bikin gue heran sih. Apa tuh? Itu kan ada data Troyus ranking ya. Iya. Gue ngelihat cuma satu player dari BTR karena biasanya BTR itu menjadi tim yang sering banget ngelempar utilities. Nggak salah. Bener dong. Makanya biasanya lempar bom baik banget, lempar asap baik banget. Tapi mungkin pas dengan berkembangnya meta, dengan berkembangnya gameplay semua tim gitu ya. Makin banyak tim yang peluru tuh dikit-dikit aja. Yang penting bawa utility yang banyak dan makanya itu BTR malah bisa dikalahin dengan jumlah throw tim lain. Oke, makanya sekarang tadi cuma Luxi doang kalau nggak salah yang masuk, itu pun di peringkat bawah dari yang ditampilkan. Oke, pertanyaan gue pas. Apa? Apakah kalau gue lempar panci dihitung throw news? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak, itu kayak cuma buat
granat, smoke, molotov, stun grenade. Tapi pertanyaan lo jadi bikin gue mikir gitu. Iya, Coba buat teman-teman di rumah ya, kira-kira apakah melempar panci termasuk throw use? Terus yang denger gitu kan, oh yaudah nanti kalau gue masuk PMPL supaya gue masuk ke grafik terus, Lempar panci lagi nganggur, pok panci terus lempar. Itu juga throw use-nya kayak cuma tulisan throw use. Kalau throw use doang kan berarti apapun yang bisa dilempar dong. Makanya nggak tahu ya. Tapi harusnya sih enggak. Harusnya enggak ya. Harusnya cuma yang granat, flashbang, molotov, sama smoke. Harusnya. Atau ternyata tadi 20-an throw use itu cuma dari granat doang. Tapi gak mungkin sih pas orang udah nyampe tahap PMPLCA Championship. Wah gue lempar panci gitu kan. Tok tembok terus kan. Bisa jadi. Nggak, kalau untuk taktik ngelempar, ngenokin orang mungkin ada. Tapi kalau emang niat untuk mendapatkan titel lemparan terbanyak, kayaknya nggak mungkin orang berpikir sekonyol itu sih. Karena nggak ada untungnya gitu. Kecuali Monster News ada duit $5.000. Wah, nggak ada yang perang bos. Nggak ada yang perang itu Flo. Semuanya ngelempar panci kayaknya. Kalau dihitung ada $5.000 lagi. Siapa yang nggak mau $5.000? Nggak mungkin. Ya nggak mungkin lah. Itu hanya intermezzo aja ya. Betul. Karena kita datang untuk berperang bukan melempar panci. Betul. Ntar mungkin ada lagi gitu. Showmatch adu lempar-lemparan panci. Sejauh apa pancimu terlempar? Oke. Pakai segala cara. Ya nobody knows. Nggak ada yang tahu. Ini Sunhawk-nya agak berbeda ya sama game pertama tadi. Iya, kembalikan Sunhawk pertama. Betul. Wah, udah mulai mainan stiker. Biu-biu kah itu tulisannya? Biu dong. Oh, biu doang. Nggak ada biu-biunya ya. Beda. Tapi kangen loh gue jadi ngelihat biu-biu main di Secret pada masanya. Player veteran lah kita bilang. Player veteran betul. Sekarang nih fokus streaming aja berarti ya, content creator berarti ya? Iya harusnya begitu. Oke. Ngomongin content creator dan juga influencer pastinya, nanti di hari terakhir kita akan melihat Pevita Pierce akan bermain dengan salah satu perwakilan dari Red Aliens, bermain di Showmatch melawan influencer-influencer dari negara lain. Kalau nggak salah bareng sama BGS deh. BGS ya? Uksi apa Uksi tapi? Uksi sih kayaknya. Uksi ya? Yeah. Yang jelas nanti bakal bermain sama Uksi dan tiba-tiba sudah ada begal yang sukses terjadi. 2 Infinity bertarung di jembatan. Yap, kita bakal lihat juga spray down dari Noctuni mendapatkan lawannya dengan peluru terakhir sebelum reload. Ferrari kayaknya harus berlari, tampaknya Ferrari kali ini kurang kenceng ya. Dan langsung tembakin sama seorang Tuni, tapi Porsche datang untuk membalap dan membantu seorang Ferrari kali ini. Dan coba diselamatkan. Udah mulai lecet tapi tadi Porsche karena udah ada tembakan juga dari seorang Tuni ke arah jembatannya, hampir aja thread kill. Betul, tapi tampaknya dari seorang Porsche akhirnya berhasil untuk gaspol menuju ke arah seorang Ferrari. Betul. Yang lagi butuh servis kali ini ya. Yes. Dan langsung diselamatkan dan tampaknya Ferrari kali ini kenok lagi. Enggak. Oh enggak. Itu kill feed nyusul. Kill feed-nya nyusul ya. Ya. Kill feed-nya nyusul. Oh, terlalu kenceng Ferrari soalnya. Wah betul banget tadi terlalu ngebut dia. Betul. Sampai akhirnya dibalap dan dibantu sama Porsche. Tiga-tiganya namanya gitu lagi. Iya, itu semuanya brand semua ya. Jangan salahkan kita kalau ada banyak brand yang tersebut dan tiba-tiba Toms dipulangkan karena akan butuh effort banyak untuk menyelamatkan Toms. Tomsnya terpisah seorang diri dari 3 pemain Livescape yang lainnya. Betul, tapi di sementara Livescape ya dengan 3 member tersisa sedang menggunakan jalur laut. Ini bisa dibilang hasil dari Toms juga gitu. Toms yang membuka jalan, dia memastikan bahwa ini ada orang. Tugas scouter gitu. Tugas scouter itu bukan cuma ngebuka jalan, tapi memastikan teman-temannya selamat. Tapi bukan berarti buka jalan mati nggak apa-apa ya? Enggak. Mati itu bagian dari resiko seorang scouter. Betul, tapi kayaknya bakal ada yang perang kali ini dari HVNB. Satu pemain mereka berhasil diamankan di mana Pin tumbang di tengah jalan, namun hampir saja ada trentok yang terjadi kali ini dari seorang Rebis. Jump shoot tipis dari arah luar, namun hampir saja menjatuhkan satu pemain dari tim Join Me, tapi hampir tidaklah cukup. Lempar granat ke arah luar, sudah mulai mengambil sebuah inisiasi, tapi sepertinya dari Rebis masih bisa bertahan di bagian luar dari compound ini. Betul, Rebis nggak usah nge-push juga ke arah seorang Easy ya. Karena kalau dia maju, tembak dari kanan baru disebut dan tampak kita bakal trade yang mulai terjadi. Tampaknya kali ini dari tim HVNB tertembak oleh tim lainnya dan tertumbangkan. Tapi G nggak bisa turun ke bawah, Rebis pun hanya bisa di-smoke doang. Dan kali ini dari tim Join Me bisa mengunci dan menghentikan pergerakan dari tim HVNB maju ke depan. Betul, Join Me tidak kehilangan satupun player mereka. Bahkan 2 orang dari HVNB berhasil diamankan oleh tim Join Me. Dan
2i sepertinya penasaran, ingin join fight-nya juga. Sudah mulai tapping dari arah luar. Dan ternyata Rebis akan bleeding out dan kill-nya akan masuk ke arah 2i. Karena tadi knockout-nya berhasil diamankan oleh 2i, bukan dari Join Me. Yap, dan kita bakal kayaknya juga. Tinggal satu berarti ya? Join Me ya. Dia kali ini bakal bermain dengan cukup hati-hati. Mengingat dia tahu ada 2 tim sekitar dia. Betul. Dan udah nggak ada helm lagi, tapi tiba-tiba sudah mulai ada beberapa tapping fire juga dari seorang Darli. 2i masih ngotot kayaknya untuk mendapatkan beberapa cicilan damage ke arah pemain-pemain dari Join Me. Tapi sepertinya dari Darli nggak punya peluru terlalu banyak. Dia langsung mundur dan kembali masuk ke bagian compoundnya. Yap, dan kita bakal kini nggak cuma dari 2 tim ini, tapi banyak banget tim yang udah harus pindah kembali. Zona ketiga tampaknya akan berakhir dalam waktu 1 menit dan 10 detik, dan semua tim akan pelan-pelan bergeser menuju ke arah zona selanjutnya. HVNB dengan 2 member tersisa, ini bakal jadi game cukup sulit bagi mereka. Mengingat di game-game awal mereka bermain dengan sangat gemilang, tapi game kali ini bisa dibilang adalah permulaan yang cukup sulit. Bukan mustahil, tapi cukup sulit bagi tim HVNB. Betul sekali. Dan HVNB pun akan kerepotan. Padahal tadi kita melihat HVNB disambut permainan mereka begitu bagus. Dan tiba-tiba Joseph pun tumbang. Kembali terjatuh satu pemain dari HVNB. Wait, tadi replay ya? Iya, Oh tadi replay. Oh my lord, gue tidak melihat tulisan replaynya tadi. Dan Jaxi pun mendapatkan satu pemain, bahkan 2 pemain dari arah Face Clan. Dan 3 pemain. Face Clan kehilangan 3 pemain mereka dan hanya menyisakan 1 player saja. Aura kembali membara di match kita yang keempat. Baru diomongin, Aura suka membegal orang di jembatan. Langsung Terjadi. jadi korban 2 orang. Wah gila. Berarti Caster Face Clan Jinx. ini kurang banyak nonton PMPL Indonesia. Betul, kurang banyak ininya ya. Apa namanya, pemantauan itu kurang. Iya. Pemantauannya kurang. Kalau di Indonesia udah hafal semua, jangan lewat jembatan kalau lu nggak pengen dimakan sama Aura. Betul, kalau nggak Jax yang nembak, No Mercy biasanya nembak di jembatan dan di atas jembatan. Betul, kalau 3-3 maju, Rosezi tinggal di belakang. Betul, itu udah hafalan banget kalau kita ngomongin PMPL Indonesia. Tapi tiba-tiba tim Indonesia yang lainnya juga sedang melakukan peperangan di mana kali ini 2i satu pemain mereka berhasil di knockout dan EVOS juga harus balapan dengan zona. Ternyata mereka belum touchdown ke bagian dalam dari zona yang ketiga. Betul, tapi kita bakal lihat seorang Red Face tampaknya tembak dari 2 angle berbeda tapi berhasil menutup angle shot dari tim Eagle Esports kali ini ya. Betul. Tembakan terus lontarkan oleh Namshin dan kawan-kawan tapi belum berhasil menumbangkan seorang Red Face. Kalau dilihat ya pas ya, dari tim-tim yang bertanding banyak banget ya pemain-pemain veteran yang cukup sering kita dengar juga. Ini tim Eagle Esports, ini bisa dibilang mainnya bukan anak-anak baru. Ini tim BAT yang dari PMC zaman dulu. BAT. Yang ini ada kembarannya Kenbo dulu. Oh iya, aduh siapa namanya? Dari H kan depannya? Lupa gue, pokoknya yang season 1. Iya. Ya. Yang di PMCO kan waktu itu ya? Iya. Iya. Season 2 bukan itu? Satu. Season 1 ya? Satu yang mirip kembarannya Kenbo kan. Oh iya. Yang rambutnya betul. Gue ingat. Aduh gue lupa lagi namanya. Gue lupa juga nama dia. Silver gitu kan rambutnya dia. Iya. Ini orang-orang sama lagi gitu. Spraynya dari Microboy begitu indah. Ternyata sudah ada setup flank yang dilakukan oleh EVOS untuk memotong setup dari 2i. Betul, kita bakal lihat dari Microboy bakal coba untuk muter dari sisi jauh di mana ada Lyzek yang menyelamatkan dan berhasil menyelamatkan seorang Red Face. Pindah ke arah Aura, mereka sedang menembak juga ke arah tim Orange. Orange pun turun dari kendaraan mereka dan bakal berhadap-hadapan. Seberang-seberangan compound dengan tim Aura. Betul, dan Rosesi langsung ambil inisiasi setup flanknya. Tapi sepertinya udah mulai ketahuan juga sama beberapa pemain dari tim Orange. Di mana Popov sudah melihat pergerakan dari seorang Rosesi. Dan ternyata No Mercy berhasil mendapatkan satu pemain dari Orange. Sansan terknock out. Lagi-lagi robot kita ini berhasil mendapatkan knockout dengan granat. Betul, kita bakal tim dari tim Aura juga sedang mencari celah. Di mana dari seorang Rasuzi ataupun pemain lain dia bisa nge-flank dan lihat. No Mercy langsung maju ke depan mengambil posisi yang harusnya bisa dijaga oleh tim Orange. Tidak membiarkan mereka bergerak dengan bebas dan Rosesi bakal mengambil sisi jauhnya, sisi luarnya. Betul banget dan langsung dilempar molotov ke bagian depan sana. Walaupun gak connect ke arah Popov tapi sepertinya No Mercy sudah mulai memberikan tekanan yang begitu banyak ke arah pemain-pemain dari tim Orange. Bahkan kali ini dari No Mercy juga berhasil mendapatkan satu molotovnya, bukan molotov sembarangan. Itu api ngejar orang di sebelah mana, Flo? Itu bener-bener aura fire in you. Betul, aura fire itu kayaknya apinya bisa digerakin sama No Mercy tadi. Berhasil dapetin satu orang di bagian belakang loh. Itu lempar api ya, api naga udah itu. Betul, itu udah api nafas naga dari seorang No Mercy. Gokil banget No Mercy-nya.
2 knockout tapi belum ada push yang begitu komit dilakukan oleh Aura dan akhirnya mereka sudah mulai nge-push walaupun Jaxi menjadi korban. 1 knockout kembali kali ini tapi ke arah tim Aura. Betul, kita bakal tanya juga di sisi belakang area Oh tembak, my tapi God. Pov menemukan korbannya. Nomor masih tertumbangkan dan menyisakan 2 player dari tim Aura. Terbakar. Tampaknya api yang tadi membakar lawan sekarang malah membakar No Mercy. Betul, ternyata lemparan api yang panas tidak membuat dia kuat dengan api-api yang dilemparkan juga oleh tim Orange. 2 pemain Orange sudah mulai nge-push, Blue Zone juga sudah mulai menghipit jump shoot tipis menuju ke arah bebatuannya kanan dan kiri dan sepertinya Aura harus dipulangkan menuju ke arah lobby. Wow, sangat disayangkan setup yang begitu rapi dengan follow up yang tidak terlalu cepat ngebuat Orange mempunyai waktu untuk membalikan keadaannya. Betul, kita bakal pindah kali ini ke arah Camp Alpha di mana ada Infinity dan juga tim Dingus yang sedang mengadu tembak dari jarak yang cukup jauh. Tapi di lain sisi EVOS ketemu dengan tim Demigod kali ini dan bakal coba berperang dengan tim Demigod sebelum masuk ke arah zona. Karena EVOS pada waktu masih nahan sakitnya zonanya. Blue Zone. Gue bilang kan, zona set boy. Ini zonanya bener-bener dilema parah, bikin galau semua tim. Kalau kan awal set boy, Hah? ini namanya zona tarik ulur. Oh ini zona-zona bentar lagi ghosting ya? Iya. Zona-zona Dari ghosting. awalnya set boy dikasih harapan dengan tarik ulur, bentar lagi di ghosting ini. Oke, udah mulai jadi kebet-betan zona ya. Ini Valdo sudah bentar lagi jadi korban ghosting nih. Bentar lagi kayaknya ketemunya sama EVOS dengan jarak yang tidak terlalu jauh juga. Tapi sepertinya EVOS akan menghadapi Demigod terlebih dahulu. Lemparan granat sudah mulai dimasak dan lempar berarti bagian belakang dari batunya meletup. Memberikan damage yang begitu dalam. Namun di sisi lain sepertinya Face Clan kembali dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan itu dia KF begitu sigap untuk melihat pergerakan 1 pemain yang ada di balik sayang batu. banget. Tapi tiba-tiba third party pun datang dari arah laut. Betul, sayang sekali tim EVOS tadi punya keunggulan cukup besar. Tapi akhirnya ketembak dari sisi belakang yang membuat mereka tertumbangkan di posisi ke-13. Tapi membawa 5 poin kill. Nice try. Tampaknya pada kali ini 2 tim Indonesia harus tumbang sebelum top 12. Tapi it's okay, ini masih game kita yang keempat. Masih ada 2 game lagi untuk EVOS dan juga Aura menambah poin mereka. Betul, dan dari Bigetron kayaknya udah tahu di mana setup dari beberapa tim yang memang bermain tipis di bagian pinggir dari airnya, di pinggir-pinggir sungai atau di pinggir-pinggir laut. Zuxi masih mencari beberapa informasi tambahan, 1 orang sudah mulai terlihat, terspot begitu aja ditembak namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Malah di sisi lain dari seorang Katou, Livescape dapetin 1 target di sekitar mereka. Betul, kita bakal kali ini dari tim-tim yang bertanding cukup banyak yang sudah dipincangkan dan cukup banyak yang lagi nahan sakitnya Blue Zone. Sementara kita bakal lihat dari tim Infinity juga bakal diincar gak cuma oleh Livescape tapi juga oleh tim Dingus kali ini. Livescape tampaknya masih bertahan dengan 4 anggota mereka juga. 3, 2 malah kali ini cukup banyak langsung ke take down. Livescape tinggal 1, what happened tiba-tiba? Kayaknya mereka kepres gak sih bro? Iya kepres kayaknya, kan langsung dipulangkan sekejap. Betul, Blue Zone dan juga tembakan. Jadi mereka emang bener-bener dibuat stuck, nggak bisa bergerak masuk ke play zone tadi. Betul, paling gue berharap ya Livescape dengan 4 anggota mereka masuk late game bisa jadi chance mereka untuk ngembalikin keadaan. Tapi tenang, kita nggak boleh pupus semangat karena masih ada 1 perwakilan Indonesia yang bertahan. Masih ada Red Aliens, namun kali ini Liquid terkena headshot. Oh, nggak headshot tapi terknockout oleh Martin dari Valdus. Betul, kayaknya dari tim Better harus berhati-hati karena Valdus sudah mulai mempush, tapi mereka harus menyeberangi perairan dulu kalau mereka pengen masuk ke arah tim BTR. Nah, pakai Luxi kali ini bakal ganti dengan kali 4 seperti dalam ke arah Martin. Terkena pelurunya tapi belum sampai menemukan seorang Martin. Valdus pun gak boleh berlama-lama, mereka mulai harus menuju ke arah tim BTR. Ya, yang jadi PR buat BTR adalah 2 pemain Valdus sudah touchdown terlebih dahulu dan dari arah belakang ternyata Dingos datang ke arah pertahanan dari Red Aliens. Tapi kita bakal lihat terlebih dahulu antara Gig dan juga Demigod. Jump shoot begitu saja, Dingos dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini Valdus sudah semakin dekat dengan Red Aliens. Luxi yang akan menjadi palang pintu untuk menahan pergerakan dari tim Valdus. Liquid juga akan membantu, tapi sementara di bagian belakang Zuxi HP-nya. Pixel HP dari seorang Zuxi. Betul, lagi kita bakal ini fight mulai terjadi juga di semua sisi map di mana banyak banget tim yang mulai berjatuhan, banyak banget tim yang mulai pelangkan ke arah lobby. 8 tim tersisa dengan 23 player yang masih alive. Jadi forecastnya 59% dipegang oleh Red Aliens, tapi kayaknya akan ada beberapa perubahan juga karena sudah mulai ada tim yang kembali masuk ke bagian dalam dari zonanya. Tidak ada yang benar-benar diuntungkan dari segi zona, Flo. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim Valdus tampaknya sudah mendarat tapi nggak bisa maju dan zona bisa dibilang cukup menguntungkan bagi tim BTR kalau mereka bisa mulai mundur dari arah tim Valdus. Iya. Kan nih player yang masuk zona baru Ryzen doang, tapi dia bisa menjadi poros bagi tim BTR untuk coba mengamankan anggota lainnya masuk ke arah zona. Betul, tinggal gimana caranya supaya Zuxi bisa ikutan ke arah Ryzen sebelum dia ditembak sama Geek Fam Malaysia yang ada di sebelah kanan dari tim BTR. Ini BTR ke sandwich loh, belakang mereka ada 2i
Depan mereka ada Valdus, kanan mereka ada Geekfam Malaysia. Tapi kita lihat kali ini dari tim Geekfam Malaysia sudah mendekat ke arah tim Valdus. Kalau dia bisa menumbangkan 1 player atau bahkan 2 player, ini bakal jadi pukulan keras bagi tim Valdus karena Maju. QB keluar dari persembunyian tapi gagal mendapatkan korban. Kali ini kita bakal ada tim Valdus tampaknya cukup terkejutkan tapi tidak sampai tertumbangkan. Tapi lihat BTR nggak menyanyikan kesempatan yang dibukakan oleh tim Geekfam, langsung coba untuk menumbangkan Valdus sebelum Valdus bergerak menuju ke arah safe zone. Betul, granat sudah mulai dilemparkan, ada tembakan juga menuju ke arah seorang Liquid. Ternyata dari RSG masih bisa mendapatkan sedikit angle view menuju ke arah Red Aliens. Sudah mulai dipush sepertinya dari seorang Gudard. Udah mulai pasrah, Blue Zone sudah mulai menyakitkan dan Sings berusaha untuk melakukan revive. Masih ada lemparan granat lagi dari Red Aliens. Ryzen masih dalam posisi Browning konsep sepertinya akan dikonfirm menjadi sebuah kill, tapi masih tertutup dengan adanya satu gunungan kecil dan ternyata di RSG sudah dipulangkan dan top 4 untuk Red Aliens kali ini dengan 3 player mereka yang masih bertahan. Betul, kita bakal kali ini 3 player masuk ke arah zona terakhir dan lihat di belakang Zuxi lagi coba untuk men-sweeping ujung zona tapi sulit banget untuk seorang Zuxi karena terlihat oleh tim Infinity IQ. Zuxi pun akhirnya turun ke bawah, bisa menyelamatkan diri dia dan coba untuk menutup angle shot dari tim Infinity IQ. Bomnya dilempar ke arah bawah, please jangan tumbang. Tampaknya belum berhasil menumbangkan anggota dari BTR. Betul, terlalu overpower dan sepertinya Ryzen juga sudah terspot oleh seorang Ford, ditembak dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron hanya menyisakan 2 player aktif dan ini akan meningkatkan kepercayaan diri bagi tim 2i. 2i begitu percaya diri kali ini. Luxi masih melakukan proning dan berhasil mendapatkan 1 tanpa adanya Threat Talk sama sekali, namun ada tembakan dan Threat Talk pun terjadi. 1v2 kali ini antara Red Aliens dan juga tim 2i dan masih ada Valdus di belakang Red Aliens. Betul, tampak kita bakal lihat kali ini Uxi dan juga Uxi berduet kali ini menghadapi 3 pemain dari tim Infinity IQ. Oke, lemparan granat lagi ke kanan dan juga ke kiri, tapi sepertinya dari Lamborghini masih ingin mendapatkan sebuah momentum untuk memulangkan Red Aliens menuju ke arah lobby. Granatnya sedikit memberikan splash damage ke arah seorang Luxi, tapi proses revive pun akan segera dilakukan. Belum ada tembakan dari arah Valdus. Valdus gak pengen join the fight, dia tahu momentumnya. Sings belum berani bangkit dari tempat proningnya, menunggu momentum ingin menjadikan Bigetron sebagai tameng untuk tim Valdus. Tapi kali ini dari 2i juga nggak berani greedy untuk langsung pick ke arah Red Aliens. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim 2i pelan-pelan mencari celah. BTR tertekan tapi bisa dapat juga ke arah lawannya, tapi sayang sekali dari seorang Luxi harus tertumbangkan. Nice try banget dari BTR dan lihat Valdus dengan sangat cermat menggunakan momentum tapi tidak bisa memaksimalkannya. WWCD untuk tim Infinity IQ. Oke, Infinity IQ berhasil mendapatkan winner chicken dinner untuk di match yang keempat untuk Sunhawk kali ini dengan total 10 kill yang diperoleh kali ini ya. Luar biasa banget permainan dari tim Infinity IQ dan winner chicken dinner yang pastinya bakal memboosting mental tim dari Vietnam kali ini. Yes, tapi nice try untuk tim-tim Indonesia, apalagi buat Red Aliens tadi mereka bermain masih stabil. Ini 4 match semuanya berbeda WWCD. Betul, semua berbeda. Bermain masih stabil. Ini 4 match semuanya berbeda WWCD. Betul, semua berbeda tapi ada yang sama. Selalu ada tim Indonesia di top 4. Itu dia, nilai plus untuk regional kita ya. Indo Pride kita selalu ada perwakilan Indonesia di top 3. Top 3 malah. Harusnya BTR kembali naik sih. Dia bakal mungkin mendekati puncak. Ya, atau sudah ngebalap poinnya EVOS. Mungkin banget, sangat-sangat mungkin. Kita bakal lihat nanti lengkapnya dan jelasnya sih di grafik-grafik kita ya. Dan ini dia WWCD tim kita, ada Infinity IQ dengan 10 kill, 1764 damage dengan heal sebanyak 300. Dikit banget, 348 heal. Heal ya, bukan damage. Iya, heal. 348 kan kayak cuma pakai add kit 5 mungkin ya. Add kit 3 dong atau 2 add kit kan 180. Oh iya, astaga, gue ngitung. Iya, gue ngitungnya. Gue ngitung add kit itu 100. Iya. Ya sekitar 5-4 lah. 5 lah, 3 sampai 5 dan juga boostingan lah yang mereka pakai. Betul. Tapi luar biasa banget permainan dari tim-tim yang bertanding, kembali 4 game yang dimainkan, 4 kali WBC yang berbeda. Tadi bener gak setelah Chicken terbit Tusun? Tadi kayaknya gak tusun-tusun banget sih, 78 lah. Iya sih. Gak terlalu tusun-tusun banget lah. Yang gue heran tadi tuh gimana caranya Valdus bisa nyebrang. Oke lah, 2 pemainnya udah touchdown duluan. Oke. Tapi masalahnya 1 pemain yang ada di sebelah kirinya BTR berarti dari Infinity IQ. Dia kayaknya gak punya angle ke arah Valdus ya. Karena kalau tadi Valdus ditambahin sama Infinity IQ, harusnya Valdus yang bisa nyebrang maksimal tuh 3. Gak mungkin 4 pemain mereka bisa nyebrang ke seberang. PR-nya pas tadi, pas banget BTR kenok kan Liquid. Pas banget BTR kenok Liquid, dia revive, 1 orang kan kasih revive. Tinggal 2 orang ngejaga.
tadi siapa ya antara Zuxi Luxi itu mundur karena kalau dia terlalu berdiri di atas bukitnya dia kelihatan dari sisi belakang. Kayaknya Luxi deh. Iya, dia akhirnya back off turun ke bawah. Luxi itu ke arah sungai, Zuxi itu ke arah tebing belakangnya, Nah. Ryzen jaga di sebelah kiri masuk duluan ke zona, Liquid tuh yang gambling di tengah tuh. Betul, akhirnya kan Luxi tarik mundur dikit mengamankan Betul. posisi dia daripada ketembak dari belakang. Ya, dan ini dia data MVP kita jatuh kepada Forge. Wow. Dengan 1 miliar MVP. MVP pertama bagi seorang Forge. Terus ada kontribusi di timnya 46,1%. Damage-nya wah gila 960. Satu orang loh, Bro. Satu orang, ini bukan satu tim ya. Iya, bukan satu tim. Satu orang doang dengan kill 6 juga long season skill. Ini rasa 130 meter. ngenokin 9 orang tuh. Rasa ngenokin ya 8-9 orang. Iya, 8-9 orang. Normalnya 7-8 lah. Betul, tapi luar biasa banget sih performa dari tim Infinity IQ meskipun tadi sempat tertekan, sempat di pressure juga. Tapi akhirnya berhasil WWCD dan nice try banget juga dari BTR dengan 2 member tersisa, Uxi dan juga Uxi. Betul. BGS dan BGS akhirnya berhasil untuk bertahan hingga top 3 dan bahkan hampir membalikkan keadaan melawan tim Infinity IQ. Ya, makanya buat teman-teman semua jangan lupa spam hashtag IndoPride-nya, like-nya dipencet. Yang belum pencet like-nya ya. Yang lagi nonton di YouTube kita tembusin angka 100.000 like. Betul, kita dukung rame-rame PMPLC Championship dan juga ajak teman-teman rame-rame nonton karena semakin rame, semakin banyak hadiah yang akan dibagi-bagikan. Wih, hadiahnya banyak banget. Apalagi yang nobar juga pasti bakal ngedapetin banyak banget hadiah karena teman-teman dari Nimo TV itu banyak banget yang nobar. Terus Betul. kalau kalian pengen nungguin match-match berikutnya sambil mau nonton anime, sambil mau nonton variety show, pengen nonton drama, kalian bisa langsung cek di WTV. Semua ada. Yes, dan ini juga persebaran kill dan damage kita kali ini, di mana terlihat dari Infinity IQ Lalu WWCD pertama untuk 2i, Valdus yang mulai meningkat nih Flo, menjawab pertanyaan yang udah kita bahas tadi dan menjawab keluh kesah dari Agus Junior juga nih. Betul. Dengan 15 total poin, Bigetron juga sama 15 total poin, Orange 14, RSG, Geek, Demigos dan juga EVOS Reborn 8855. Ini bahkan paling tingginya itu di 4. Berarti akan ada pergeseran-pergeseran dengan gap point yang nggak terlalu jauh juga. Iya, ini halaman kedua kita ada Eagle Esport dengan 4 poin, ada Join Me dengan 3 poin, Infinity Gaming dengan 2 poin, Tingos MPX dengan 2 poin, LVS Livescape dengan 2 poin, Aura Esport dengan 2 poin, Face Clan dengan 1 poin, juga HVNB dengan 1 poin. Ini bakal ada kembali sedikit bergoyang lah puncak klasemennya, di mana terlihat tadi BTR cukup stabil, EVOS dapat 5 poin, harusnya nggak bakal jatuh terlalu jauh. Aura yang gue khawatir nih bakal lumayan drop harusnya, dikejar oleh tim-tim bawahnya. Tinggal kita lihat habis ini overall ranking harusnya dan Bigetron poinnya sama dengan EVOS, yang membedakan dari placement point. Benar, placement point. Placement point ya, karena kill beda 1, lebih banyak EVOS 1, placement point lebih banyak BTR 1. Betul. Kita Dan ingat